Please rotate your phone. My feet are aching and your back is pretty tired, and we've drunk a couple bottles, babe, and set our grief aside. The papers say it's doomsday, the button has been pressed. We're gonna nuke each other up, boys, till old Satan stands impressed. Dari 4 tahun 40-an udah ada ya, dari PET. Bahkan ini perkebunan subur itu tadinya kan PTP, terus sekarang terus di alih kepada PT Tata Anyar sekitar tahun 70-an sampai kah 75 80-an lah di lagi oleh sosok. Ini GS Gunung Selamat jadi namanya sekarang mah. Nah, jadi perkebunan subur ini sekarang mah GS ya, jadi Gunung Selamat gitu. Nah, perkebunan subur tetap perkebunan subur PT Tata Anyar juga berikut di sekarang mah Gunung Selamat, ikut 8 kebun banyak sekarang mah, Cukul di Neglasari, di Garut dan Cianjur, di situ Gunung Cempaka di Cianjur, 3 kebun yang dijual dari PT Tata Anyar kepada GS, kepada Sosro itu ya, sekitar tahun 70-an 80-an gitu. Itulah ini perkebunan subur ini adalah dataran tinggi 1528 dari mil dari permukaan laut tingginya ini, makanya cuacanya dingin sekali, ada dataran tinggi. Begitulah keadaan. Yang ini kebun subur, areanya 1000 hektar semuanya. Yang berproduktif hanya 800 hektar. Yang ada teh ini pun teh, bukan apa-apa, teh semua ini ya, yang dikelola oleh Bapak manajer. Kalau itu dari pusat juga bukan, dari pusatnya adalah JM ya, General Manager, terus apa itu ketuanya yang disebut itu Pak direksi dari pusat dari Jakarta. Sekarang masih manajer, asisten, pusat, mandor, terus karyawan semua pada pengelola teh itu ya, ada mengelola di lapangan seperti pemetik, seperti itu bersih kebun, membabat atau SPK pembersihan, juga pengobatan teh, pengobatan alang-alang, gulma itu ya. Ya kita di sinilah area-areanya, alhamdulillah produksi di sini ya sekarang sudah banyak gitu, sekitar 12 ton per hari dan gitu. Keadaan di Cukul ini itulah sekilas keadaan di Cukul. Apalagi yang kayak ada tanyain ya Pak. Jadi gini Pak, saya ingin tahu nih,
di kampung ini tuh Bapak tahu gak ada berapa keluarga mungkin yang tinggal? Oh iya, ini Bapak juga dulu mantan RW. Ya, Di sini ialah perkebunan cukur ini ialah dari RW 7 ya. ya, yang dibentuk dari 5 RT di sini. Ya. Ya, RW-nya RW 7, Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan juga. Ya. Di sana Sukaluyu, ini RW 7. Ya. Bapak RT-nya Bapak Dadang Parman sekarang, ya. Bapak RT-nya, RT-nya RT 1 Bapak Uyat, RT 2 Bapak Dadang juga. Dulang itu ada Dadang lagi. RT 3 ialah Bapak Agus Darmahir Mansa. RT 4 Bapak Somantri. RT 5 di pabrik. Dan dekat pengolahan itu yang pabriknya ialah Bapak Iwan. Itulah. Ya, kira-kira 300 kakak 300 kakak di sini. RW itu cukup ini. Iya. Keadaan insya Allah juga suka ada bantuan sama dari yayasan kota tiap bulan datang ke sini. Gitu. Nah, jadi Pak, kalau saya lihat-lihat nih ya di sini teh rumahnya teh kayak dari zaman dulu banget ya. Ya, iya. Ini hanya rumah kontrakan gitu, orang kebun. Yang berumah dinas gitulah maksudnya. Artinya ini tuh Ya. dikhususkan untuk yang bekerja, yang bekerja masih di sini, punya rumah juga. Kadang-kadang yang sudah keluar itu masih ada di sini. Anak-anak yang kapan orang-orang tuanya sudah meninggal. Bapak juga di sini saya selaku juga di lingkungan ya, DKM juga terkebun ada masjidnya, Masjid Jami 1 ya, langgar ada 3, sini ada 2, di Kahuripan ada langgar, di pabrik juga ada langgar. Ini masjid jaminya ini belum ada tersentuh nih, masjidnya atasnya masih belum ada. Oke Pak, Ya, pertanyaan selanjutnya. Jadi kan di sini tuh jadi dari peninggalan zaman Jepang juga ya, zaman Jepang yang Belanda. Nah, peninggalannya itu apa aja ya, kan ada perkebunan mungkin. Ini perkebunan yang ini itu juga ada villa itu. Ya, villa. Itu yang disebut mes. Itu yang disebut villa itu peninggalan Belanda juga kan itu. Ya. Ini juga. Gitulah. Ya ada situnya situ. Dekat situ Ada danau ya Pak. Danau. Itu danau ya. Terus tadi gua ya di gua ada peninggalan Jepang, ada gua di sana di daerah kebun teh di pertengahan. Karena nanti biasa dilihat ya di jadi Bapak tidak akan coba lihat banyak di sana, ada banyak orang di gua pabrik itu juga ada gitu. Apalagi kalau boleh tahu Pak, Bapak agak mengenal nggak sejarah tentang villa itu? bila Ya, sejarah sedikit. sejarah bila itu keadaannya sebetulnya mah kan bapaknya itu bapak kesini juga, bapak kan yang kesini tahun 70. Ya Pak. Jadi villa itu dari mula juga dari bangun itu dari bangunan Belanda itu. Ya keadaannya villa itu ya dulunya ya juga rata peninggalan itu di Belanda juga, di Belanda dan Jepang. Itulah keadaannya. Sekarang mah kan ada yang itunya yang mengelolanya. Itu mantan Pak RW juga, mantan Pak RW dulu. Sekarang Pak RT dari 2020. 2000 ya 2000 kan udah 2002 ya. Perkebunan teh cukul merupakan salah satu peninggalan dari penjajah Jepang yang memiliki luas 1000 hektar. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini saya sudah ada di depan pabrik
Teh Cukul. Boleh dilihat di belakang sini. Ini adalah salah satu peninggalan Jepang yang berada di Cukul. Dan pabrik teh yang di belakang saya ini adalah salah satu milik Teh Sosro Indonesia. Oke teman-teman, ini adalah kita pada saat mencari gua. Kami kira gua tersebut dekat, dan ternyata yang sebenarnya itu adalah guanya itu jauh dari jalan raya, dan jalannya itu licin dan juga berlumpur, sehingga kami kesulitan untuk mengakses jalannya ke gua untuk bisa sampai ke gua tersebut. Guys, ini saya udah sampai di goanya. Ini adalah goa peninggalan Jepang yang ada di Cukul. Udah ada airnya di bawahnya. Oke guys, kita udah sampai nih di goanya. Terus juga ini hujan-hujan gini ya. Mungkin ini boleh dilihat goanya. Di hujan bisa. Nah ini guys, jadi kita itu udah beres dari goa, kita itu jalan pulang. Nah karena pas itu jalannya itu kan licin gara-gara hujan. Terus teman-teman aku juga udah sebenarnya baru pertama kali katanya, jadi belum bisa gitu. Tapi mereka itu di bawah Hepan aja sama mereka. Wah, ikan apa itu, cu? Wow, luar biasa sekali Cukul, brother. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di danau apa itu? BBWS Citarum, situ Cukul atau situ peninggalan Jepang tadi. Dan juga di sana adalah ada villa, cuman nggak kelihatan mungkin kalau dari HP. Kami dilarang untuk masuk ke villa tersebut dikarenakan sudah kebijakan atau privacy dari pihak pemilik villa tersebut. Lagi mancing guys. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bertemu dengan narasumber. Untuk Bapak silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Am Suherman. Kalau panggilan sehari-hari Pokono biasanya Am Suherman. Alhamdulillah saya kedatangan adik-adik dari SMA Negeri 1 Pangalengan untuk sedikit bercerita tentang keberadaan villa yang ada di perkebunan Cukul. Mungkin untuk pengetahuan masalah sejarah memang saya kurang paham betul, cuman sedikit demi sedikit untuk membantu adik-adik ini mengenai sejarah villa yang ada di Cukul. Insya Allah sepengetahuan saya akan saya sampaikan, cuman mohon maaf bila ada sejarah-sejarah yang kira-kira udah diketahui sama orang luar atau rekan-rekan yang lain, kepastiannya atau keberadaannya, terus dibandingkan dengan keterangan yang saya utarakan jauh dari apa yang udah didapatkan sama orang lain, mohon maaf, mungkin dari keterangan saya pribadi kurang lengkap dan kurang valid istilahnya. Insya Allah dari saya mungkin sedikit pengalaman, sedikit informasi atau informasi dari orang-orang tua dahulu, gitu. Istilahnya apa yang adek pertanyakan, insya Allah Bapak jawab seadanya mungkin. Pak, jadi saya ingin tahu kapan dibangunnya villa tersebut. Ya. Kalau menurut informasi saya juga belum tahu pasti gitu ya, sekitaran tahun 50-an. Iya. Itu juga belum pasti benar keterangan dari saya, cuman dari informasi selentingan-selentingan orang tua yang pernah bekerja atau pernah tahu keberadaan villa kurang lebih tahun 50-an.
berdasarkan strukturnya Pak, saya ingin tahu oleh siapa gitu dibuatnya pilar tersebut. Kalau struktur desain mungkin ya bahasa ini sekarang desain itu saya kira orang Belanda yang punya ide, yang punya desain struktur bangunan villa tersebut. Cuman pengerjaannya mungkin pribumi, mayoritas pribumi zaman dulu, zaman desain zaman Belanda gitu ya, mayoritas pribumi. Ya. Terus saya ingin tahu kenapa gitu namanya teh, kan ada piala putih, ada piala merah. Nah, Bapak mungkin tahu mana yang betul, Pak? Ya. Atau... Untuk nama tersebut mungkin asumsi yang datang pengunjung yang lewat mungkin ya, dari tempat-tempat wisata lain lewat, kebetulan lewat melihat villa tersebut disandingkan dengan apa yang lewat. Penyebutan nama villa tersebut ada yang menyebut villa Jerman, mungkin ada keterangan dulu yang pernah ninggalin orang Jerman. Nah, villa putih mungkin dari struktur bangunan tersebut mayoritas cat putih, mungkin orang menyebutnya cat villa putih. Terus villa merah, nah kalau villa merah atau villa darah itu saya kurang paham, cuman dahulu pernah, sepengetahuan saya pernah dipakai syuting film Baim Wong yang jadi tokoh utamanya di situ. Mungkin dari situ, dari sedikit cerita film itu, bahwa di villa tersebut ada pembunuhan atau nah disebut mungkin sebutan villa darah atau villa merah. Nah itu yang saya tahu, yang saya ingat. Waktu zaman dulu tuh sebutan untuk gedung-gedung tempat istirahat, istilah orang sini, orang kebun, mes, tempat istirahat. Nah itu disebut villa karena mengikuti zaman sekarang mungkin ya istilah mes diganti mungkin sama villa. Cuman sebutan villa merah, villa Jerman, villa itu asumsi atau sepengetahuan orang-orang yang lewat. Iya Pak. Nah, ya, itu mungkin keterangan dari. Kalau boleh tahu Pak, apakah villa tersebut kan udah lama nih? Ya. Apakah villa tersebut pernah rusak mungkin atau pernah diperbarui, direnovasi gitu Pak? Ya. Emang 2008 waktu ada gempa ya, itu struktur bangunan yang aslinya, yang villa yang aslinya ambruk. Nah, direnovasi 2009 semuanya dinolkan lagi. Struktur bangunan itu dinolkan lagi, diratakan lagi. Tapi enggak menghilangkan desain atau model yang dulu. Cuman perubahannya dulu mungkin bahan-bahannya mayoritas dari kayu, termasuk kayu jati gitu ya. Nah sekarang perubahan zaman mungkin untuk daya tahan yang lebih kuat lagi ya, dipakai tembok atau beton gitu ya. Cuman sedikit ada penambahan mungkin dari struktur yang aslinya, ada ditambah balkon mungkin ya, tempat-tempat ininya ada perubahan-perubahan lah. Itu yang saya tahu. Sekitar 2008 kena gempa, 2009 dibangun, dinolkan lagi, 2010 2011 udah beres. Dari situ. Nah terus Pak, kalau saya sering lewat kan auranya itu kayak mistis gitu, atau mungkin Bapak selama bekerja pernah mengalami hal yang mistis Pak? Ya. Kalau tanggapan itu memang pemikiran saya, setiap tempat yang enggak pernah, maksudnya enggak ditinggalin sehari-hari atau ditempatin sama orang gitu ya, pasti di mana-mana juga aura-aura mistis pasti ada. Ya termasuk villa yang tadi saya sebutin gitu ya, memang ada aura-aura mistis. Itu tergantung persepsi kita, anggapan kita bahwa villa tersebut angker atau enggak gitu ya. Memang ada sebagian besar pendapat bahwa villa tersebut angker gitu ya. Villa tersebut angker ya, memang ya Bapak juga ngalamin hal-hal tersebut, tapi dengan
cuman apa istilahnya, cuman tanda-tanda bahwa di tempat tersebut ada penunggunya Iya, di, Pak. di alam-alam yang lain. Jadi saya kira memang saya juga mempercayai bahwa tempat tersebut memang Ada. ada Harus pancitanya. ada mistis-mistisnya gitu. Iya. Gitu. Terus Pak, berarti Bapak mah belum pernah gitu untuk mengalami sosok penampakan gitu. Kalau secara kasat mata Bapak belum pernah Iya. lihat ya, cuman kalau tanda-tanda ya yang saya alami ya pernah lah istilahnya. Satu waktu ada anak yang main ke sana, ketika di mata anak itu melihat sosok orang Belanda gitu, dengan pakaian-pakaian seragam atau pakaian lengkap, pakaian ala orang Belanda, topi Belanda gitu. Dia juga mengungkapkan bahwa ada penunggunya di Iya. sana. Nah itulah mungkin yang tentuan Bapak. Nah Pak, pada zaman dahulu atau mungkin pas Bapak sudah bekerja pernah ada kasus atau hal-hal yang janggal gitu Pak? Kayak kasus apa gitu Pak? Kalau untuk pengetahuan Bapak biasa-biasa aja, cuman hubungan tadi dengan yang Bapak alami gitu ya, untuk hal-hal yang sedikit mistis memang Bapak bukan artinya mengalami gitu ya, cuman tadi juga kan Dari Bapak dari orang dulu istilahnya hal-hal mistis memang terasa kalau untuk Bapak sendiri, cuman tanda-tandanya gitu. Kalau melihat langsung atau kejadian langsung, alhamdulillah belum pernah gitu ya, belum pernah, baik kejadian yang sifatnya ada semacam yang tadi hubungannya pembunuhan itu cuma di film gitu ya. Untuk di tempat itu nggak ada aman, kondusif lah istilahnya untuk selama Bapak kerja di sana gitu, nggak ada hal-hal yang janggal gitu, enggak gitu. Terus Pak, ketika Bapak bekerja apakah pernah ada orang yang berusaha untuk mencuri mungkin? Alhamdulillah untuk hal-hal yang kriminal gitu ya, alhamdulillah karena Jaganya ketat. satu penjagaan maksimal gitu ya, ada security-nya, ada pekerjanya, termasuk saya yang kerja di sana ikut mengawasi, ikut mengontrol hari-hari, siang maupun malam gitu. Malam setiap malam dijaga sama 2 orang security di sana, bergantian gitu shiftnya gitu ya, malahan 3, jadi sehari semalam 3 orang, jadi shiftnya diganti-ganti. Jadi alhamdulillah kalau hal-hal yang pencurian, kriminal gitu nggak ada gitu ya, apalagi kosong gitu kan, mana ada orang-orang yang berharga, barang-barang yang berharga gitu ya. Cuman itu mah istilahnya furniture atau yang barang-barang yang gede-gede gitu mah nggak mungkin gitu ya. Nah itu mungkin untuk keamanan, alhamdulillah bila tersebut aman, karena satu dijaga oleh security, kedua pengontrolan kontinu setiap saat dikontrol. Iya. Pak, dan ini pertanyaan yang terakhir ya. Ya. Kan itu teh pernah disebut Villa Jerman. Nah, Ya. apakah dulu itu pernah ada orang Jerman atau orang Belanda yang pernah tinggal di sana, dan apakah benar pernah ada anak kecil yang apa itu teh? Tenggelam. Iya. Nah untuk tadi ada yang pernah tinggal di sana mungkin ya, mungkin aja. Yang pengetahuan Bapak, yang pasti orang Belanda yang nempatin tempat itu. Kalau untuk orang Jerman Bapak kurang begitu paham, bukan nggak begitu tahu gitu bahwa orang Jerman pernah menempati villa tersebut. Cuman pengetahuan Bapak dan hasil dari informasi orang-orang tua yang pernah mendengar atau mengalami gitu ya, dulu kelahiran tahun sekian mendekati ke villa-villa tersebut, kayaknya yang mayoritas orang Belanda yang makanya ada cerita atau informasi bahwa anak orang Belanda itu pernah tenggelam di bak mandi dia sendiri, karena mungkin
satu dan dua hal yang dia alamin, mungkin kayak sekarang mah punya penyakit anak tersebut, makanya tenggelam di bak mandi tersebut. Nah, kan bak mandi orang-orang Belanda dulu gede-gede mewah gitu ya, dengan nggak seperti sekarang cuman bak kecil gitu. Nah, kalau dulu mah bak khusus ada untuk mandi mereka itu, termasuk anak tersebut mungkin usianya masih kecil, nggak bisa naik dari bak itu ya, jadi korban di sana di villa tersebut. Oke, wawancara saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk Bapak Pono. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.